apa namanya? Marilah kita apa namanya? Ta'ala marilah kita hatta nasbiro sampai kita ini sabar. Jadi ya sudah kita sabar saja begitu. Nah, jadi kita sabar di dalam neraka ini begitu. Fasobaru sobran lam yuro misluhu. Ya sampai mereka itu sabar ya dengan kesabaran yang belum pernah ada sebelumnya. Ya belum pernah ada semisalnya. Jadi sangat sabar dengan azab yang mereka terima itu tadi. Falam yanfa'hum maka tidak mendatangkan manfaat begitu ya kepada mereka dalika yang demikian itu fa'inda dalik qalu maka pada saat itulah mereka mengatakan sawaun alaina ajazi'na am sobarna al ayah. Nah, jadi ya sama saja atas kita itu apakah kita berkeluh kesah ya, apakah kita ini apa namanya ya mengungkapkan eh, kesedihan, mengungkapkan ya seperti orang bermunajat begitu ya kepada Allah atau kita sabar saja menerima dengan lapang dada semua azab ini ternyata tidak ada pengaruhnya. Nah, ini kalau yang satu riwayat ya disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tadi. Nah, itu latar belakang kenapa mereka mengatakan sawaun alaina ajazi'na am sobarna. Jadi sama saja atas kami, apakah kami ini berkeluh kesah di dalam neraka ataukah kita ini sabar, ternyata tidak ada pengaruhnya. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi ayat yang ke-21 di sini ada beberapa pelajaran ya. Jadi yang pertama, ya ayat ini adalah sesuatu yang akan terjadi seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, terutama ayat yang kita bahas ini. Jadi ini adalah kejadian yang akan datang nanti dan ini sesuatu yang pasti akan terjadi karena Allah taala tidak mungkin menyalahi apa yang diberitakan, tidak mungkin salah apa yang disampaikan oleh Allah taala di dalam Al-Quran. Jadi artinya ya ini akan terjadi seperti yang diterangkan oleh Allah. Bahwasanya akan terjadi apa saling menyalahkan antara rakyat terhadap pemimpinnya begitu. Jadi di sini disebutkan rakyat itu ad-du'afa sementara orang-orang yang memimpin itu disebut dengan apa namanya alladzina istakbaru. Orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, tadi diterangkan ya menyombongkan diri dari apa? An ibadatillahi wahdah la syarikalah. Jadi mereka menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Atau mereka menyombongkan diri dari apa? An muwafiqatir rusuli atau mereka apa namanya mengikuti apa yang disampaikan oleh para rasul. Nah, itu kesombongan mereka. Itu yang pertama. Jadi ini adalah kejadian yang akan datang tetapi ya ini peringatan bagi kita bahwasanya itu pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, ini soal kepemimpinan. Ternyata rakyat atau baik apa namanya orang yang dipimpin maupun yang memimpin itu terjadinya kan di dunia ya. Jadi sebelum akhirat. Tetapi itu satu hal antara pemimpin dengan yang dipimpin itu kedua hal gitu ya yang terikat sampai nanti di hari kiamat. Jadi kalau pemimpin-pemimpin itu kemudian tidak menyuruhkan kepada rakyatnya untuk iman kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya masalah besar nanti di akhirat sana. Ya, jadi rakyatnya akan menuntut kepadanya. Rakyatnya akan menjadi beban bagi pemimpin itu tadi. Nah, jadi pemimpin itu kalau di sebuah hadis disebutkan apa namanya itu kan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ya dari Allah Ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah itu yang pertama kan apa namanya disebutkan imam yang adil kan ya jadi itu yang pertama karena memang ya iman apa seorang imam begitu atau pemimpin itu memang satu kedudukan yang memberikan potensi seseorang itu bisa melakukan kebaikan yang banyak tapi di sisi lain itu juga berpotensi untuk mendatangkan keburukan yang banyak bagi dirinya begitu. Nah, jadi kalau orang itu kemudian memanfaatkan potensi itu, kemudian dia gunakan untuk mengajak orang yang dipimpinnya untuk taat kepada Allah, menjalani aturan-aturan Allah, ya Masya Allah, itu berarti apa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak bagi yang bersangkutan. Tapi kalau tidak, ya sebaliknya. Jadi yang terjadi akan seperti ini. Nah, jadi nanti akan dituntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak cuma di mahsyar begitu ya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam neraka pun pertengkaran itu tetap ada gitu. Tadi di ayat ini tadi ya, itu kan disebutkan ini adalah secara zahir itu adalah dialog mereka ini atau bantah pembantahnya mereka ini itu dikatakan finar di dalam neraka ba'da dukhulihim ilaiha.
itu setelah masuknya mereka ke dalam neraka. Nah, sebelumnya itu disebutkan wa amma apa namanya? Tahos tukhasimuhum, ya, jadi perdebatan mereka fil mahsyar itu ada di surah Saba itu tadi. Nah, jadi di ayat yang keberapa nih? Ayat yang 31 sampai 33. Nah, itu apa namanya? Perdebatan mereka yang di mahsyar itu juga sudah terjadi pertengkaran di antara mereka. Nah, kalau di sini disebutkan mulai dari ayat yang 31 ya, walau taro dan kalaulah engkau melihat ya, idzal zalimuna ketika orang-orang yang zalim itu mau kufan, jadi mau kufuna mereka itu ditahan indar rabbihim di hadapan Rabb mereka di hadapan Allah Ta'ala itu yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qaula. Jadi mereka itu saling menjawabnya. Yarji'u jadi kembali, tapi maksudnya di sini kembali di sini kan kembali dengan ucapan itu maksudnya berdialog, berdebat maksudnya. Yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qaula. Jadi saling menimpali begitu sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Yaqulul ladzina tut'ifu, jadi berkata orang-orang yang ustud'ifu, jadi orang-orang yang lemah tadi ya du'afanya, lilladzina istakbaru kepada orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya pemimpinnya, itu disebutkan laula antum, kalaulah bukan karena kalian, lakunna mu'minin. Sungguh kami ini menjadi orang-orang yang beriman. Nah, jadi rakyatnya itu menyalahkan pemimpinnya. Jadi kalau seandainya bukan gara-gara kamu begitu, menjerumuskan kami begitu, itu ya kami akan menjadi orang beriman. Nah, sementara nanti pemimpinnya disalahkan begitu tidak mau. Itu di ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, jadi itu ya apa namanya di ayat yang ke 21 ini kejadian nanti di hari kiamat. Kemudian pelajaran yang lain itu tadi ya dari hadisnya tadi eh, eh, riwayat yang disampaikan oleh Abdurrahman tadi bin Zaid bin Aslam tadi disebutkan bahwasanya penduduk neraka itu tahu bahwasanya orang yang beriman maksudnya ahlul jannah itu mendapatkan jannah itu dengan sebab banyaknya tangisan mereka dan juga taduruknya mereka kepada Allah Ta'ala ketika di dunia. Nah, jadi ciri khas seseorang yang akan mudah mendapatkan janahnya Allah itu banyak menangisnya dia di hadapan Allah dan banyak taduruknya dia di hadapan Allah Ta'ala di samping banyaknya sabar. Tadi kan disebutkan gitu ya. Nah, jadi penduduk neraka itu juga tahu bahwasanya penduduk jannah dapat jannah begitu itu karena kesabaran mereka. Nah, jadi tadi disebutkan innama adrokal ahlul jannah al jannata bisobri begitu. Jadi sesungguhnya penduduk surga itu mendapatkan surga itu bisobri karena kesabaran mereka. Nah, jadi di sini tiga yang disebutkan ya. Jadi bibukaihim ya banyaknya tangisan mereka, watadorruihim dan juga tadorruknya mereka ya merendahnya di hadapan Allah Taala. Kemudian bisobri dengan sabar. Nah, jadi itu tiga yang disebutkan hal-hal utama yang apa ya diketahui oleh penduduk neraka itu di mana penduduk jannah itu mendapatkan jannah. Nah, jadi ya sebenarnya ya kunci masuk jannah itu kan ya apa namanya karena keridhaan Allah kan ya. Jadi maksudnya karena belas kasihnya Allah. Karena memang dalam hadis kan disebutkan begitu. Bahwasanya seseorang itu masuk ke dalam jannah itu ya bukan karena amalnya semata-mata, tetapi karena apa belas kasih Allah. Ya, dia itu bisa masuk ke dalam jannah. Jadi orang itu masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya, karena amal seseorang itu tidak mungkin untuk membeli jannah. Karena amal seseorang itu tidak mungkin setara dengan kenikmatan yang akan dia dapatkan dari surga begitu tidak akan setara. Tetapi karena belas kasih Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, maka amal itu oleh Allah Ta'ala dilipat gandakan. Nah, sehingga menjadi pantas dia itu masuk ke dalam jannah. Seandainya satu kebaikan itu dibalas dengan satu kebaikan, ya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam jannah karena memang tidak tidak setara begitu ya, tidak apple to apple begitu. Nah, jadi amal yang dilakukan oleh seseorang dengan kenikmatan jannah. Jadi intinya ya sebenarnya karena belas kasih Allah Ta'ala. Tapi belas kasih Allah Ta'ala itu muncul kenapa? Ya karena keimanan seseorang, karena banyaknya amal soleh seseorang, karena kedekatan seseorang itu kepada Allah Ta'ala ketika di dunia. Tadi dibuktikan dengan apa namanya? Bibukaihim wa tadruihim wa bisobri. Begitu. Itu ayat yang ke-21. Kita lanjutkan ayat yang ke-22.
Tapi sebelum ke ayat 22 mungkin ada yang disampaikan. Masih menyimak ini? Hmm, Ya lah masih Ustaz. eh, Bismillah Ustaz, izin Masih ya. tanya Ustaz. Izin Khawatirnya kalau, tanya Ustaz, Hah? izin tanya, Oh ya, gimana bagus? izin bertanya Ustaz boleh. Jadi kan tadi kalau berdasarkan hadis tadi dari Abu Abu Abdurrahman ya Ustaz ya, eh, itu kan ada tiga ciri ahlul jannah ya, banyak menangis, merendahkan diri kepada Allah dan bersabar gitu Ustaz. Iya, iya. Eh, eh, itu tuh bukan berarti pertama kalau pertama yang saya coba simpulkan tuh eh, bukan berarti mereka sekedar nangis kan tetap menjalani yang wajib-wajib juga gitu ya Ustadz ya. Iya, Yang pertama itu mestinya ya ya begitu. ya. yang Tidak yang nangis-nangis aja gitu kedua maksudnya. ya gitu maksudnya eh nangisnya merendahkan dirinya dan sabarnya itu seperti apa gitu Ustadz. eh, Contohnya gitu Ustaz. Selain mereka tetap menjalankan kewajiban, nangisnya itu seperti apa gitu Ustaz. Allah alam. Ya sebenarnya kalau di hadis tentang wali ya, walinya Allah itu kan apa namanya, seseorang itu eh, hamba-hambanya Allah Ta'ala yang dicintai oleh Allah itu ya menjalankan apa yang dibebankan kepada mereka dari ibadah-ibadah wajib kan ya, yang difardukan oleh Allah Ta'ala, kemudian mereka tambahkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya tatawu, tambahan begitu. Nah, jadi seseorang itu ya memang ibadah itu kan sebenarnya ya satu manifestasi begitu ya. Seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri khas ya ibadah yang mungkin ya berkualitas tinggi ya di hadapan Allah taala itu ada apa? Ini kan cuman cuman disebutkan indikatornya kalau dalam apa teori teori apa pengajaran atau apa itu kan ada indikator ya. Jadi ada sesuatu yang mengindikasikan bahwasanya itu berkualitas atau tidak begitu. Nah, di antaranya ketika seseorang itu bisa misalnya sholat membaca atau bacaan Al-Qur'annya sampai dia menangis, ya kan pertama kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar itu kan dia memahami apa yang dia baca. Dia apa karena tahu apa yang dia baca, kemudian karena imannya itu menjadi menangis. Nah, itu di antaranya ketika Rasulullah sakit begitu, itu kan yang diharapkan mengganti imam menjadi imam itu kan Abu Bakar. Nah, kemudian di antaranya Aisyah itu pernah menyatakan, ya Rasulullah, apakah bapak saya, maksudnya Abu Bakar ya, itu radhiyallahu taala anhu akan apa memimpin sholat sementara dia itu sangat cengeng. Cengeng itu dalam arti ya baca Al-Quran itu selalu menangis begitu. Itu kan ya berarti apa namanya ya menunjukkan betapa hatinya itu sangat sensitif dengan bacaan Al-Quran itu tadi ya karena memahami kemudian terhunjam ke dalam hatinya kemudian itu menyentuh begitu ya. Nah, jadi ya secara umum kan begitu. Jadi ketika seseorang yang apa beriman kepada Allah Ta'ala sedemikian rupa tingginya iman itu ketika disebut Allah saja itu wajilat kulubum kan ya. Nah, jadi itu menjadi bergetar hatinya. Nah, jadi ya memang ada indikator-indikator semacam itu. Nah, jadi meskipun di sini disebutkan menangis ya tidak cuma sekedar menangis ya, tapi ya menangis yang tadi. Jadi yang menunjukkan apa namanya derajat kedekatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena ingat kekurangannya, ingat dosa-dosanya, begitu ya, ingat kealpaannya di hadapan Allah itu menjadikan dia menangis. Kemudian kerinduannya kepada Allah menjadikan dia menangis dan seterusnya. Ya, takutnya terhadap azab Allah Ta'ala, begitu ya, kemudian menjadikan dia menangis dan seterusnya. Nah, kemudian ya merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian sabar terhadap ya apa tadi ketentuan-ketentuan takdirnya Allah yang ditetapkan atasnya. Ya Allah alam ya. Nah, jadi kalau kita kumpulkan apa namanya dari hadis-hadis itu ya mestinya difahami begitu. Jadi seseorang yang apa menjadi dekat ya kedudukannya dengan Allah ya pasti dia tegakkan ibadah-ibadah wajibnya yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia tambahkan dengan
ibadah-ibadah yang sunnah begitu, yang tatawu, sehingga ya dia sedemikian dekatnya dengan Allah Ta'ala. Nah itu kalau sudah begitu, kemudian dia dicintai oleh Allah, itu kadang-kadang apa namanya, eh, ya kalau di dalam hadis kan disebutkan ketika apa namanya dia berjalan ya, dia menggunakan apa ya langkahnya Allah, dan apa namanya kakinya dari Allah begitu ya, tangannya ketika dia memukul begitu, itu apa dia menggunakan ya tangannya Allah dan seterusnya. Itu ya kalau difahami apa manunggaling Gusti lan kawula, jadi maksudnya itu salah ya, jadi maksudnya itu baik tangannya, baik ucapannya, baik kakinya, itu semuanya dalam apa namanya bimbingan Allah Ta'ala. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu menentang kepada aturan-aturan Allah. Nah, jadi di sini apa nih Mas Bambang nih? Cara menangis bagaimana? Ya nangis saja Mas. Nangisnya karena ingat perbuatan sebelum banyak dosa, yaitu di antaranya. Nah, jadi ketika seseorang bermunajat kepada Allah, itu mengingat kesalahannya, mengingat kekurangannya kan, yaitu ya mudah menjadi dia menangis begitu. Ingat utang dan lain-lain. Ya, Allah alam. Ya mungkin itu salah satunya Allah alam ya. Lah kok jadi hilang ini share-nya. Ya mungkin begitu bagus Allah alam. Masih terdengar ini? Yang salah masih Ustaz. Masih, Ah, masih. Jelas. betul. Ya ya. Eh, Baik ya, kita lanjutkan dulu. Jadi kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya, ini ayat yang ke-22. Wa qala syaiton, dan berkata setan, lama kudial amru tatkala telah diputuskan urusan, ya, ditetapkan urusan. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum, ini perkataan setan maksudnya ya. Nah, jadi tatkala apa ketetapan Allah itu sudah diputuskan. Nah, itu setan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Jadi sesungguhnya Allah itu menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa wa'adtukum, wa dan wa'adtukum, aku menjanjikan kepada kalian, fa akhlaftukum, maka aku, kata setan, itu menyelisih kepada kalian akan janji itu tadi. Wa makana li, dan tidak ada bagiku, alaikum, atas kalian, min sultanin, berupa sultan. Ya, sultan di sini itu maksudnya dalil atau hujah. Jadi dan tidak ada bagiku atas kalian itu hujah atau argumentasi, illa an da'autukum, kecuali bahwasanya aku itu hanya mengajak kepada kalian, menyeru kepada kalian. Fastajabatum li, maka kalian apa namanya mengikuti seruanku itu tadi. Fala talumuni, maka jangan kalian itu mencelaku, walumu anfusakum, dan celalah oleh kalian itu diri-diri kalian sendiri. Ma'ana, tidaklah aku itu bimusrihikum, yang bisa menyelamatkan kalian. Wa ma antum, dan tidak pula kalian itu bimusrihi, itu yang menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni, sesungguhnya aku mengkufuri, ya, sesungguhnya aku apa namanya ya mengkufuri bima asyraktumuni, dengan apa yang kalian sekutukan terhadapku, min qablu, dari sebelumnya. Inna dzalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim, lahum adzabun alimun, jadi bagi mereka ada azab yang pedih. Nah, jadi di sini yang pertama disebutkan yukhbiru ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan amma, mengenai apa yang khotoba bihi iblis. Jadi mengenai apa yang iblis itu apa pidatokan begitu ya. Jadi khotoba bihi iblisu. Jadi iblis itu mengkhotbai, ya, jadi berkhutbah dengannya itu kepada atba'ahu, kepada pengikut-pengikutnya, itu ba'dama qadallahu baina ibadihi, setelah Allah menetapkan di antara hamba-hambanya, jadi menetapkan keputusan begitu maksudnya. Nah, jadi keputusan, ketetapan di hari kiamat nanti. Fa'adkhalal mu'mininal jannat, jadi
sudah masuk begitu ya orang-orang yang beriman itu ke dalam surga. Wa askanal kafirina, dan apa namanya, Allah sudah menempatkan al kafirina, orang-orang kafir itu ad-darokat, ya, di tingkatan-tingkatan rendah begitu. Ad-darokat itu kan tingkatan tapi ke bawah gitu ya. Jadi di tingkatan-tingkatan rendah begitu, maksudnya di dalam neraka. Faqoma fihim, maka berdirilah di kalangan mereka, di kalangan apa namanya, sesama penghuni neraka begitu, itu iblisu iblis. La'anahullahu, Allah melaknat kepadanya. Yauma idzin, pada hari itu khotiban, dalam keadaan berkhutbah, liyazidahum, supaya nambah kepada mereka itu huznan illa huznihim. Jadi menambah apa namanya, kesedihan di atas kesedihan mereka. Wa ghabnan illa ghabnihim, ya. Jadi kerugian di atas kerugian mereka, wa hasratan illa hasratihim, dan penyesalan di atas penyesalan. Nah, jadi ya pada saat itu iblis itu berpidato begitu, ya, sempat-sempatnya pidato begitu ya. Nah, jadi ini di dalam neraka, ya, setelah Allah menetapkan di antara hamba-hambanya tadi kan ya. Tadi kan disebutkan waqala syaiton, maksudnya iblis tadi, lama qudiyal amru, yaitu setelah ditetapkan urusan. Jadi maksudnya setelah Allah memutuskan orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, kemudian Allah menempatkan orang-orang kafir itu di dalam neraka. Nah, iblis kemudian berkhutbah begitu. Berkhutbah kepada orang-orang yang dulu sudah digelincirkan masuk ke dalam neraka. Itu iblisnya berpidato di kalangan mereka. Nah, ya, pidatonya iblis tadi, hikmahnya tadi. Jadi menambah apa namanya, penyesalan di atas penyesalan, kesedihan di atas kesedihan, gitu ya, kerugian di atas kerugian tadi. Nah, jadi itu apa namanya, ya tambah siksaan begitu. Sudah secara fisik mereka diazab oleh Allah Ta'ala di dalam neraka, tetapi ya kemudian secara batin begitu, itu kemudian ya tadi si iblis tadi berpidato yang menimbulkan kesedihan tadi. Jadi huznan ila huznihim. Jadi kesedihan ya bertambah-tambah kepada mereka. Juga hasrotan ila hasratihim tadi ya. Jadi apa namanya, penyesalan di atas penyesalan. Nah, apa kata iblis ya ketika dia berkhutbah di hadapan orang-orang kafir tadi di dalam neraka? Dia mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah itu menjanjikan kepada kalian itu janji yang benar. Jadi maksudnya ala alsinati rusulihi, itu melalui lisan-lisan para rasulnya begitu. Wa adakum, dan Allah memberikan janji kepada kalian fittibaihim, dengan mengikuti para rasul, itu an-najata wassalamata. Itu Allah menjanjikan ada keselamatan. Ya, jadi ada keselamatan kalau kalian itu mengikuti para rasul. Itu janji yang benar. Wa kana wa'dan haqqan, dan itu adalah janji yang benar. Wa khobaron, apa namanya, sidqan, dan itu juga berita yang benar. Wa amma ana, adapun aku iblis begitu, itu fawa'adtukum, aku menjanjikan kepada kalian, fa'akhlaftukum, maka aku menyelisih janji itu tadi. Nah, jadi itu yang diingatkan kembali oleh iblis begitu. Ketika orang-orang itu sudah masuk ke dalam neraka, iblis ini kemudian ya pidato di kalangan mereka tadi. Nah, jadi ya dulu itu Allah sudah menjanjikan janji yang benar kepada kalian melalui lisan para rasul, tapi kalian kan nggak mau, maunya ngikutin aku begitu, kata iblis gitu ya. Nah, ya sudah, ini ya sama-sama masuk neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, itu iblis itu ya pidato di kalangan mereka tadi. Nah, kemudian wa makanali alaikum min sultanin, dan tidak ada bagiku atas kalian itu berupa sultan, ya, bisa berarti kekuatan begitu ya. Jadi tidak ada kekuatan atasku atas kalian begitu untuk menggelincirkan kalian sebenarnya. Atau diartikan sultan itu hujah atau dalil. Jadi di sini makanali dalilun, tidak ada bagiku itu dalil gitu ya, argumentasi. Fima da'autukum, pada perkara yang aku ajakkan kalian ilaihi, kepadanya. Wala hujjata, dan tidak ada hujjah juga fima wa'adtukum, pada apa-apa yang aku janjikan kepada kalian bihi, dengannya. Nah, jadi iblis mengatakan ya begitu. Nah, aku ini cuman apa, ngajak doang begitu, cuman memberikan janji saja. Nah, jadi aku tidak mempunyai kekuatan, ya, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan sebenarnya. Jadi tidak ada dalil, tidak ada hujah begitu, tidak ada argumentasi yang masuk akal sebenarnya untuk mengikuti iblis itu tadi. Illa anta autukum, kecuali bahwasanya aku mengajak kalian, fastajabtum, maka kalian mengikuti, ya, kalian menjawab li, kepadaku, kalian taat kepadaku.
bi mujarrati dzalik, ya begitu, apa namanya, ya begitu saja. Nah, jadi aku itu cuman mengajak saja, tapi kalian mau gitu. Nah, hada, dan ini adalah apa namanya, waqad aqamat alaikumur rusulu, dan sungguh tegak atas kalian itu para utusan itu al hujjajah, dengan mengungkapkan apa hujah-hujah, wal adillata, dan juga dalil-dalil as-sahihata, yang sahih, yang benar, ala sidqi ma ja'uhum bihi, dengan apa yang mereka datang kepada kalian dengannya. Nah, jadi para rasul itu sudah menegakkan hujah, menegakkan dalil-dalil yang benar, ya, yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka datang terhadap kalian. Fakhalaftumuhum, maka kalian menyelisihi para rasul tadi, fasirtum, maka menjadilah kalian ilama antum fihi, ya, kepada apa yang kalian di dalamnya. Maksudnya di dalam neraka ini. Fala talumuni, maka jangan kalian mencelaku al yauma, pada hari ini, walumu anfusakum, dan celalah diri kalian sendiri. Fa inad dzanba, maka sesungguhnya dosa, lakum, buat kalian. Jadi dosa itu ada buat kalian, itu likaunikum, itu dengan sebab keadaan kalian yang khalaftumul hujjajah, kalian itu menyelisih hujah, wattaba'tumuni, dan kalian mengikuti aku, bimujarrati ma ta'autukum ilal batil. Ya, begitu, ya, saat aku ajakkan kalian kepada kebatilan. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya setan itu, ya, jadi iblis itu, ya, apa? Ya, sempat-sempatnya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala itu kemudian menambahkan siksaan, ya, kepada orang-orang yang dulu mentaatinya, begitu. Jadi diingatkan kembali, kenapa kalian itu sampai ke dalam neraka ini? Jadi dulu aku menjanjikan kepada kalian dengan sesuatu. Allah juga menjanjikan sesuatu kepada kalian. Nah, jadi kalau kalian mau taat kepada Allah, mengikuti para rasul, begitu, ya kalian masuk ke dalam jannah. Kalian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat ini, begitu. Nah, aku juga menjanjikan kepada kalian, tapi aku tidak mempunyai dalil, tidak mempunyai hujah sebenarnya atas ajakanku itu. Jadi tidak berdasar sebenarnya. Tapi kalian mau-maunya, begitu, mau saja mengikuti apa yang aku serukan. Nah, sementara kalian menyelisih para rasul. Nah, padahal para rasul itu membawa hujah, membawa argumentasi yang benar dari Allah Ta'ala. Tetapi justru kalian memilih ajakanku, begitu. Nah, jadi itu ya salahnya kalian sendiri. Jangan mencela aku, begitu. Jadi setan nggak mau disalahkan, tidak mau apa, dicela, begitu. Jadi ya kalian jangan menyalahkan aku, begitu. Ya, salahkan diri sendiri kenapa mau mengikuti ajakanku. Lah, padahal aku tidak mempunyai sultan tadi. Jadi wa makana li alaikum min sultanin. Jadi tidak ada bagiku atas kalian itu sultan, ya. Jadi artinya dalil atau argumentasi yang benar yang menunjukkan apa namanya betulnya ajakan itu tadi. Tapi kalian mau mengikuti aku, begitu. Nah, kemudian wa ma'ana bimusrihikum, dan tidaklah aku ini bisa menjadi penolong kalian. Maksudnya binafi'ikum, ya, memberi manfaat kepada kalian, wa munkidzikum, dan menyelamatkan kalian, wa mukhallisikum, dan apa? Ya, mengeluarkan kalian mimma antum fihi, dari apa yang kalian ada di dalamnya, maksudnya di dalam neraka ini. Nah, jadi aku tidak mungkin bisa memberikan manfaat menyelamatkan kalian dari azab ini. Wa ma antum bimusrihi. Nah, dan tidak pula kalian itu bisa menyelamatkan aku juga. Maksudnya binafi'i, ya, memberikan manfaat kepadaku, bi inqadhi, dengan apa namanya, menyelamatkan aku, mimma ana fihi minal adzabi wan nakali. Nah, jadi pada sesuatu yang aku ada di dalamnya berupa azab, nah, dan juga hukuman. Nah, jadi ya sudah, sama-sama di dalam neraka, begitu. Kamu tidak mungkin selamat, ya, apa namanya, mengharapkan aku sebagai penyelamat kalian, dan aku juga tidak bisa mengharapkan kalian untuk menyelamatkan aku. Nah, itu kata iblis begitu, kata setan begitu. Ini kafartu bima asroktumuni min qablu. Sesungguhnya aku mengingkari, ya, jadi aku mengkufuri bima asroktumuni, dengan apa yang dulu kalian sekutukan aku min qablu, dari sebelumnya ketika di dunia. Nah, di sini menurut Qatadah, beliau mengatakan bisa babi, dengan sebab ma asroktumuni, apa yang kalian sekutukan aku, ya, dengan Allah itu min qablu, dari sebelumnya. Inna dzalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim, maksudnya fi i'radihim, ya, dalam apa keperpalingan mereka anil haqi wattiba'ihimul batil.
Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang zalim, ya, zalimnya di sini tuh maksudnya karena mereka berpaling, ya, dari ya berpaling dari ajakan para rasul, jadi mereka berpaling dari kebenaran, wattibaihim dan mengikutinya mereka itu kepada perkara yang batil. Nah, jadi itu yang disebut dengan zalim. Ya, zalim itu ya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, artinya kan rasul, ajakan para rasul itu kan harusnya diikuti. Kebenaran itu kan harus diikuti, tetapi malah justru diselisihi. Nah, kebatilan harusnya tidak diikuti, harusnya dijauhi, tapi justru diikuti. Nah, jadi orang-orang yang zalim itu lahum adzabun alimun. Bagi mereka ada azab yang pedih. Nah, jadi ini juga satu penggalan peristiwa yang lain ya, peristiwa yang lain yang akan terjadi nanti di hari kiamat ya, di mana syaiton begitu atau iblis ya, ketuanya setan itu diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala itu tadi berpidato ya, karena ya dasarnya kan dia tidak mau disalahkan. Jadi dia tidak mau disalahkan oleh manusia yang sudah dijerumuskan begitu ya, mengikuti ajakannya. Nah, kemudian dia mengatakan tadi ya, setelah Allah tetapkan ya, yang masuk surga, yang masuk neraka begitu. Ini pidatonya setan ini di dalam neraka. Nah, jadi mereka mengatakan itu tadi. Jadi aku memberikan janji, ya Allah memberikan janji. Jadi innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Jadi sesungguhnya Allah itu menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum dan aku juga memberikan janji kepada kalian, ya. Fa akhlaftukum sementara aku menyelisih janji itu tadi. Nah, jadi itu apa namanya keadaan nanti di hari kiamat. Nah, sebagai penutup, di sini akan saya bacakan satu hadis ya. Jadi diriwayatkan oleh apa namanya Ibnu Abi Hatim. Di sini disebutkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina." Tatkala Allah mengumpulkan orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir sampai orang-orang yang akhir maksudnya semua apa namanya manusia itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala faqada bainahum maka apa Allah menetapkan di antara mereka fafarrogo minal qada'i maka selesai apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Nah, setelah itu selesai, jadi maksudnya tadi kan kalau penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Qalal mu'minun berkata orang-orang yang beriman, qad qada bainana rabbuna. Jadi Tuhan kita sudah memutuskan ya urusan itu di antara kita. Faman yasfa'u lana. Nah, terus siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Nah, jadi setelah apa? Selesai diputuskan begitu, kemudian orang-orang yang beriman, siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Kemudian fayakulun mereka mengatakan, Intoliku bina, ya pergilah kita ila Adam kepada Adam alaihi salam. Nah, kemudian fadzukira maka disebutkan di sana ada Nuh, ada Nuhan wa Ibrahima wa Musa wa Isa. Jadi mereka datang kepada Adam, kepada Adam alaihissalam, kemudian kepada Nuh, ke Ibrahim, begitu ya, Musa, Isa, semuanya menolak, begitu ya, untuk apa mereka itu dimintai syafaat. Nah, pada saat itu, fayaqulu Isa, berkata Isa alaihissalam itu mengatakan begini, Adulukum ala nabiyil ummi. Aku tunjukkan kepada kalian atas nabi yang umi. Jadi Rasulullah SAW maksudnya. Fayatuni, maka mereka itu mendatangi aku. Maksudnya di sini kan ceritanya Nabi tadi ya. Yang cerita itu kan Nabi. Ya, jadi Rasulullah bersabda tadi kan ya. Nah, jadi fayatuni, maka mereka, maksudnya orang yang awal sampai yang akhir tadi, itu kemudian mendatangi aku. Fayadzanullahu li, maka Allah memberikan izin kepadaku an akuma, supaya aku ini berdiri ilaihi di hadapannya. Fayasuru min majlisi, maka muncul dari tempat dudukku tadi, jadi kan berdiri beliau kan ya, itu min atuyabirrihin, jadi paling wanginya bau begitu. Itu syammaha ahadun qatu yang pernah dicium oleh manusia, ya, dicium oleh seseorang. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW itu apa diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berdiri, ya, kemudian muncul pada saat itu ya dari majelisnya Nabi, jadi tempat duduknya Nabi tadi, itu bau yang sangat wangi. Hatta atia Robbi sampai apa namanya? Aku datang kepada Tuhanku. Nah, sampai datang kepada Allah, fayu syafi'ani, maka Allah mengizinkan kepadaku untuk memberi syafaat.
Nah, wa yaj'ala li, dan Allah menjadikan bagiku itu ada nuron, ada cahaya. Min sya'ri ra'si, dari mulai ujung rambut begitu ya. Jadi dari rambut kepalaku ila dufri qadami, sampai ke ujung kakiku. Ya, dufri itu kan maksudnya apa namanya, kuku kan ya. Jadi sampai ke kuku kakiku. Jadi kuku kakiku. Jadi maksudnya ujung kaki begitu. Nah, jadi itu yang terjadi begitu. Nah, jadi Rasulullah SAW ya akhirnya kemudian didaulat begitu ya, didaulat oleh seluruh manusia. Tadi kan disebutkan mulai dari awal sampai akhir kan ya. Jadi jama'allahu al-awwalina wal akhirina. Jadi mulai dari awalnya manusia begitu ya, sejak anak-anaknya Nabi Adam yang awal sampai yang akhir begitu. Itu kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta syafaat kepada Nabi. Nah, itu kemudian terjadi begitu. Nah, ketika melihat hal semacam ini, summa yaqulul kafirun. Kemudian orang-orang kafir itu mengatakan begini, hada, ini qad wajadal mu'minuna man yashfa'u lahum. Jadi sungguh orang-orang yang beriman itu sudah menemukan orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Faman yashfa'u lana. Terus siapa yang bisa memberi syafaat kepada kita? Itu. Nah, jadi nampaknya orang-orang kafir ini tahu peristiwa ini begitu ya. Tahu peristiwa ini kemudian apa? Mereka juga mencari begitu ya. Siapa yang bisa memberikan syafaat kepada mereka? Mahuwa illa iblis. Nah, jadi tidak ada dia itu kecuali iblis saja. Huwallazi adallana. Dia yang sudah menyesatkan kita. Fayatuna, maka mereka datang kepada iblis, fayakuluna, maka mereka mengatakan, qad wajadal mu'minuna, sungguh telah mendapati orang-orang yang beriman itu man yasfa'u lahum, orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Fakum, maka berdirilah wahai iblis, anta. Jadi berdirilah engkau, fasfa' lana, berikanlah syafaat kepada kami. Fa innaka anta adlaltana, maka sesungguhnya engkau itu orang yang menyesatkan kami. Fayakumu, maka berdirilah iblis itu tadi, fayasuru min majlisihi, maka kemudian muncul dari majlisnya, ya dari tempat dia duduk tadi, itu min antani rihin, ya itu muncul bau yang paling busuk begitu. Sammaha ahadun kotu, ya yang pernah dicium oleh manusia, yang pernah dicium oleh seseorang. Jadi itu kemudian muncul bau yang paling busuk di situ. Suma ya'dumu nahibuhum, kemudian menjadi jadi begitu ya. Nahibuhum, apa namanya, tangisan mereka, kesedihan mereka atau rintihan mereka. Wa qala syaiton, maka berkatalah setan pada saat itu, lama qudiyal amru, setelah ditetapkan apa namanya keputusan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah itu sudah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga menjanjikan kepada kalian, fa akhlaftukum, maka aku menyelisih kalian. Wa ma kana li, maka tidak ada bagiku alaikum atas kalian min sultanin, berupa apa dalil atau argumentasi tadi, ila anta autukum, kecuali bahwasanya aku hanya mengajak kepada kalian, fastajabtum li, maka kalian menjawab atau mengikuti aku, fala talumuni, maka jangan kalian mencela aku, walumu anfusakum, dan celalah diri kalian sendiri. Nah, jadi ini menguatkan dengan apa namanya bagian dari ayat itu tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi di ayat yang ke-22 ini ya sama ya. Jadi ini kejadiannya apa namanya? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, tidak memasukkan kita dalam kelompok ini. Nauzubillah min syarri dzalik. Ini adalah kelompok di mana ya orang-orang itu sudah di neraka. Nah, mudah-mudahan Allah taala membelas kasihani kita ya. Nah, jadi ini orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian pada saat itu setan itu berpidato di kalangan mereka, ya menambah kesedihan tadi ya, menambah apa namanya, beban, menambah penyesalan dan seterusnya. Itu mereka mengatakan begitu, mengingatkan kembali kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka. Nah, jadi setan tidak mau disalahkan begitu. Kalau mereka masuk ke dalam neraka itu gara-gara setan. Lah padahal setan itu mengatakan aku cuma ngajak doang begitu. Cuma ngajak saja dan kalian mau begitu. Lah padahal aku tidak mempunyai hujah yang apa yang masuk akal sebenarnya, tidak mempunyai argumentasi yang bisa dibenarkan. Nah, sementara Allah melalui lisan para rasul itu menjanjikan janji yang benar, tapi justru kalian mengikuti aku begitu. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh iblis itu tadi. Nah, kemudian pelajaran yang lain
apa namanya berkaitan dengan syafaat tadi ya disebut-sebut. Nah, jadi syafaat itu adalah apa? Pemberian pertolongan secara tidak langsung. Nah, jadi nanti di akhirat itu memang ada yang disebut dengan syafaat. Jadi artinya ya syafaatul udma, jadi syafaat yang agung begitu, itu nanti dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau memberikan syafaat kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, jadi syafaat itu ya Nabi akan memohon kepada Allah supaya Allah itu mengampuni orang yang diberi syafaat oleh Nabi tadi. Nah, jadi ya Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya begitu. Nah, jadi Rasulullah memohon kepada Allah supaya umat beliau itu diampuni oleh Allah Ta'ala atas kesalahan-kesalahannya. Nah, sebenarnya nanti juga syafaat-syafaat itu secara umum juga terjadi di antara orang-orang yang beriman. Satu dengan yang lain juga nanti saling memberikan syafaat sebenarnya. Nah, jadi tidak hanya dari Rasul, tapi itu kan syafaatul uzma ya. Jadi yang paling agung itu oleh Rasulullah SAW. Tapi ya sesama orang-orang yang beriman itu juga memberikan syafaat. Ya, jadi di antaranya ya nanti dengan syafaat itu Allah Ta'ala jadikan apa namanya ya satu keluarga itu berkumpul meskipun tidak setara begitu. Nah, jadi orang-orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanan, jadi itu kan nanti apa namanya dikumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala. Jadi fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruran. Jadi orang-orang yang diberi catatan amal dari sebelah kanannya begitu mereka itu akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Terus mereka akan kembali kepada keluarganya dengan bersukacita. Nah, keluarga itu kan ya bisa jadi itu derajatnya beda-beda antara kakek dengan anak apa namanya dengan cucunya, anak dengan bapaknya itu mungkin berbeda derajat. Berbeda kebaikan yang dia lakukan. Tetapi oleh Allah Ta'ala itu dengan syafaat itu tadi, itu seseorang itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala ya tanpa mengurangi derajat yang tinggi begitu. Jadi dikumpulkan kembali kan artinya menjadi sama kan derajatnya. Itu padahal derajatnya tadinya tidak sama, tapi kemudian dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantaranya begitu. Nah, jadi ya mungkin antara kakek dengan cucunya, misalnya begitu ya. Mungkin kakeknya lebih soleh dibanding dengan cucunya. Tapi cucunya itu nanti bisa kumpul dengan kakeknya begitu. Jadi menjadi setara ya karena Allah angkat derajatnya. Nah, itu diantaranya syafaat di antara orang-orang yang beriman. Nah, jadi syafaat itu ya hanya kepada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir ya nggak punya syafaat. Mereka punya syafaatnya tadi mengharapkan syafaat dari iblis, ya, dari setan begitu. Disuruh untuk ngasih syafaat ya tidak mampu. Nah, jadi orang-orang di dalam neraka mengatakan ya dulu kami masuk neraka gara-gara kamu begitu. Tapi iblis tidak mau disalahkan. Nah, jadi tadi disebutkan ya jadi aku menjanjikan kepada kalian dengan satu janji yang aku selisihi tadi. Nah, jadi cuma ngajak doang tapi ya kalian mau terhadap ajakanku. Nah, itu ya di antara ya teman-teman sekalian. Jadi hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, jadi yang mudah-mudahan kita apa namanya? Ya mendidikkan kepada diri kita untuk berusaha untuk berhati-hati ya karena walau bagaimanapun ya dunia ini segera gitu ya. Nah, cepat atau lambat begitu itu pasti akan ditinggalkan dan setiap dari kita akan apa meniti perjalanan itu menuju Allah Ta'ala ya meniti ke sana begitu. Ya akhirnya akan sampai kepada tempat yang ya diterangkan di sini tadi. Ya jadi akan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sudah diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya mungkin itu yang dapat kita pelajari. Ada yang mau disampaikan? Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada pertanyaan dari Ustaz Bambang, Ustaz. Di hari kiamat nanti iblis akan menempatkan diri dalam bentuk apa? Oh, ini ya. Dalam bentuk apa? Iblis menampakkan diri untuk ahli jannah atau ahli neraka. Kalau tadi ya sebenarnya iblis itu kan tempatnya memang di neraka. Jadi Oh mereka iya. apa iblis itu berpidato tadi kan ya berpidatonya bukan kepada penduduk surga kan. Jadi berpidatonya Iya. kepada penduduk neraka begitu. Nah, jadi ya sempat-sempatnya gitu di dalam neraka itu masih bisa pidato, berkhutbah begitu ya. Jadi itu bukan kepada penduduk ahli jannah tetapi ahli neraka. Sahih, Ustaz.
Baik, kalau tidak ada lagi yang kita diskusikan, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Dikembalikan kepada siapa ini, Pak Agus? Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas Amin, amin. ilmunya. Eh, Mungkin untuk semuanya jazakumullah atas kehadirannya. Insya Allah ditunggu di setiap kajian Ahad selanjutnya. Itu saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindy, Barakallahu fiik semuanya. Dia pamit Mas. Jazakallah khairan Ustaz. Allah. Amin, amin.